Matikan dirimu sebelum kau mati dengan cara matikan kodratmu, yaitu kuasamu. Matikan iradatmu, yaitu kehendakmu. Matikan ilmumu, yaitu pengetahuanmu. Matikan hayatmu, yaitu hidupmu. Matikan samamu, yaitu pendengaranmu. Matikan basarmu, yaitu penglihatanmu. Matikan kalammu, yaitu perkataanmu. Tidak ada kuasa, yang ada hanya kehadiran Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehendak, yang ada hanya muridan Maha Berkehendak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pengetahuan, yang ada hanya aliman Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hidup, yang ada hanya hayat Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendengar, yang ada hanya sami'an Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat, yang ada hanya basirah Maha Melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata, yang ada hanya mutakaliman Maha Berkata-kata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua ini dari Allah. Itulah yang disebut fana. Kita berada di dalam uluhiyah Allah. Hanya 7 yang Allah pinjamkan ke kita. Kita bisa hidup dan bernapas karena Allah pinjamkan hayat kepada kita. Jadi nafas itu bukanlah Allah, tetapi sebagian dari Allah. Karena nyawa masih diciptakan, sedangkan Allah tidak diciptakan. Kita bisa mendengar karena Allah pinjamkan sama kepada kita. Kita bisa melihat karena Allah pinjamkan basar kepada kita. Kita bisa mengetahui karena Allah pinjamkan ilmu kepada kita. Kita bisa berkehendak karena Allah pinjamkan iradat kepada kita. Kita bisa berkuasa karena Allah pinjamkan kodrat kepada kita. Kita dapat berbicara karena Allah pinjamkan kalam kepada kita. Jadi dari 7 sifat ma'ani yang Allah pinjamkan kepada kita, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, ini adalah penghubung kita ke yang Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkata-kata. Siapa yang Maha ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayakah Anda di dalam jantung manusia ada titik kecil yang disebut sebagai suara Tuhan? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, di jantung manusia, tepatnya di bagian foyer kanan, ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik ini adalah tempat di mana manusia menerima suara dari Allah. Apa artinya? Inilah jalur Allah menyampaikan petunjuk melalui perasaan kita. Fakta ilmiah mendukung. Penelitian pada tahun 2021 menemukan bahwa titik kecil ini memiliki 40.000 koneksi saraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Para ahli bahkan menyebut bahwa jantung memiliki otaknya sendiri. Lebih menarik lagi, sejak manusia masih dalam kandungan, titik ini telah menyimpan rekaman ilahi tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi masalahnya, kolbu ini seringkali mati rasa jika kita jauh dari Allah. Kenapa kolbu bisa tertutup? Karena dosa, lupa berzikir, atau mengikuti hal-hal yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kalau kolbu tertutup, sulit bagi kita menerima petunjuknya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Bukan aku yang berkuasa, tapi Allah yang Maha Kuasa. Bukan aku yang berkehendak, tapi Allah yang Maha Berkehendak. Bukan aku yang mengetahui, tapi Allah yang Maha Mengetahui. Bukan aku yang hidup, tapi Allah yang Maha Hidup. Bukan aku yang mendengar, tapi Allah yang memperdengarkanku. Bukan aku yang melihat, tapi Allah yang Maha Melihat. Bukan aku yang berkata-kata, tapi Allah yang berkalam. Ini bukan untuk diucapkan, tapi untuk disadari dan dimesrakan di setiap gerak dan diam kita. Wahai saudaraku, ada rahasia yang tersembunyi di antara nafasmu yang masuk dan keluar. Sebuah pertanda yang terpancar di antara 2 huruf ana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahukah engkau bahwa sebelum alam semesta tercipta, Allah telah meniupkan sepercik cahayanya ke dalam ruhmu. Lalu kenapa engkau masih sibuk mencarinya di luar? Aku adalah harta yang tersembunyi. Tapi di mana kau menyelam untuk menemukan mutiara itu? Di layar ponsel? Di pujian manusia? Atau di dasar lautan jiwamu sendiri? Ibnu Athaillah berkata,
Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka ia akan tersesat dalam 3 kegelapan. Kegelapan nafsu, kegelapan dunia, dan kegelapan makhluk. Tapi engkau, yang saat ini mendengar bisikan ini, Allah sedang membukakan pintu ma'rifat untukmu. Lihat, setiap kali kau bertanya siapa aku, sebenarnya itu adalah bisikan rindu dari ruhmu kepada Sang Pencipta. Karena ruh itu, ia selalu ingat dari mana ia datang. Maka berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Jika semua topeng dunia ini kulepas, jika semua gelar, harta, dan pencapaian ini kurengku, siapakah aku yang sebenarnya? Ketika kau menemukan jawabannya, percayalah, seluruh alam akan bersujud, karena kau telah menemukan kunci dari segala kunci. Salam untuk jiwamu yang sedang bangun. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وبنور ربي جملوا يا روح إليه حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روح. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang, bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini, tujuan cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia, agar manusia mengenali aku dengan diriku." Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu?" "Ya." "Dengan cara apa engkau mengenal Tuhanmu?" Lalu Ali berkata, "Ru'yatullah bi'ainil qalbi." Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air? Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Berdiri alif, rukuk ha, sujud mim, duduk dal, Ahmad. Lihat orang sujud, kepalanya mim, tangannya ha, pinggulnya mim, kakinya dal, mim ha, mim dal, Muhammad. Jadi orang yang sholat di hadrat Allah bernama Ahmad dan Muhammad.
Orang-orang yang punya derajat mulia di sisi Allah, bukan hanya mereka yang kelihatan dan kita kenal. Ada begitu banyak kekasihnya Allah yang tersembunyi dan tidak terlihat dalam keriuhan peradaban manusia. Boleh jadi mereka yang sering tidak dianggap keberadaannya, dipandang sebelah mata, justru mereka yang begitu istimewa di sisi Allah. Allah jaga hati mereka agar jangan sampai bergeser dari hanya mengharapkan wajahnya Allah. Tidak terkenal di kalangan manusia, tapi terkenal di sisi Robnya. Di antara hikmahnya, agar kita nggak sempat sombong, agar kita selalu jaga hati, jangan pernah terlintas untuk meremehkan sesama. Yang menjadi sebab iblis itu dihinakan, bukan karena nggak mengakui kebesaran Allah, tapi iblis dihinakan karena merendahkan yang lain.